Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda. Di sini Ibu akan membahas tentang mata pelajaran lumpur pemboran dan hidrolika lumpur pemboran. Di sini kita baru pertemuan pertama ya, di kelas 11 pemboran. Apa sih itu lumpur pemboran? Jadi, lumpur ini merupakan larutan atau suspensi berbagai bahan kimia dan mineral di dalam air, minyak, gas, udara, atau busa dengan komposisi tertentu, sehingga nampak seperti lumpur. Dan karena itulah diberi nama lumpur pemboran. Jadi, mengapa lumpur pemboran itu penting? Jadi, pada mulanya orang hanya menggunakan air untuk mengangkat kating. Kating itu adalah serpihan bor. Dan dengan kemajuan zaman, kemudian digunakan lumpur sampai hingga saat ini. Jadi, lumpur pemboran atau yang biasa disebut dengan drilling mud merupakan salah satu sarana penting dalam operasi pemboran sumur gas, minyak untuk mencapai target yang direncanakan. Terus lumpur ini juga penting untuk efisiensi, keselamatan, kecepatan pemboran, dan juga biaya pemboran sangat bergantung dari lumpur pemboran yang digunakan pada proses pengeboran. Terus selanjutnya fungsi-fungsi lumpur pemboran. Jadi lumpur pemboran ini mempunyai banyak fungsi ya, Ananda. Salah satunya yang pertama adalah mengontrol tekanan formasi. Jadi lumpur itu berguna untuk mengontrol tekanan formasi. Misalnya nih untuk tekanan yang lebih kecil dari tekanan normal atau yang kita sebut dengan subnormal pressure. Biasanya kita harus menggunakan densitas lumpur itu diperkecil agar lumpur tidak masuk atau hilang ke formasi atau yang kita sebut dengan loss circulation ya. Dan sebaliknya, apabila tekanannya itu terlalu besar atau abnormal pressure, maka penambahan material pemberat perlu ditambahkan untuk memperberat lumpur. Material pemberatnya seperti adiktif-adiktif ya, Ananda. Selanjutnya, fungsinya itu adalah mengangkat cutting. Seperti yang Ibu bilang tadi, cutting itu adalah serpihan bor, jadi nanti lumpur juga bisa mengangkat cutting itu ke permukaan. Terus juga yang ketiga, menahan stabilitas lubang bor. Jadi lubang bor bisa stabil karena lumpur pemboran juga. Terus yang keempat, menahan sebagian berat pipa. Yang kelima, mendinginkan dan melumasi bit atau pahat bor. Nah, kan kalau misalnya dalam pemboran, panas dari bit itu bisa timbul akibat pergesekan dengan rangkaian pemboran ya. Jadi jadi lumpur itu gunanya untuk mendinginkan atau melumasi bit atau yang kita sebut dengan pahat bor agar tidak panas. Terus selanjutnya adalah menyalurkan tenaga hidrolik ke bit. Terus yang terakhir itu fungsinya adalah sebagai media logging. Jadi pada operasi pemboran itu lumpur bor dianalisa untuk mengetahui apakah mengandung tidaknya hidrokarbon. Selain itu, dilakukan untuk membuat contoh log, yaitu analisa serbuk bor yang naik ke permukaan dan berguna untuk menentukan formasi yang aktif. Jadi lumpur juga bisa sebagai media logging. Logging itu kita menganalisa atau menganalisa formasi yang aktif gitu. Selanjutnya adalah sirkulasi lumpur. Seperti yang Ibu katakan, kalau lumpur ini kan nanti bakal sirkulasi, dia mengalami sirkulasi ya. Di mana lumpur itu dipompakan ke dalam pipa pemboran seperti yang ada di gambar. Pertama itu lumpur dipompakan ke dalam pipa pemboran. Lumpur masuk ke dalam pipa pemboran, kemudian lumpur melewati pipa pemboran, kemudian nozzle di bit. Dan kemudian di bit itu ada nozzle, biasanya ada 3 atau 2 atau 3 lubang, jadi lumpurnya masuk ke sana dan naik melalui anulus. Anulus itu adalah antara casing dan dinding bor. Jadi dia tersirkulasi lagi atau naik lagi setelah masuk, dia naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Setelah dia naik atau sirkulasi lagi ke atas, lumpur bor ini kan membawa
serpihan pemboran atau yang kita sebut dengan cutting tadi ya ke permukaan dan mendinginkan bit serta rangkaian pipa. Jadi setelah itu dia jalan ke yang 4 ini, lumpur kotor tadi melewati saringan. Ini saringannya. Saringan bergetar untuk memisahkan antara serpihan pemboran dan lumpur. Serpihan pemboran tadi itu kan cutting itu ya, dia dipisahkan lagi di sini. Jadi lumpur yang sudah bersih yang disaring tadi kembali ke dalam tangki, kemudian dipompakan lagi ke dalam, kemudian dia sirkulasi kembali dan sisa-sisa serpihan setelah yang dipisahkan tadi itu dikumpulkan untuk kemudian dibuang. Jadi itulah beginilah proses dari sirkulasi lumpur pemboran tersebut ya, Nanda. Nah, di sini ada lagi namanya sifat-sifat lumpur. Sifat-sifat lumpur pemboran ini cukup banyak, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat lumpur pemboran yang berhubungan dengan pressure loss atau kehilangan tekanan dan kontrol sumur atau well control ya. Sifat-sifatnya ini yang dimaksud itu adalah densitas. Densitas itu ialah berat jenis dari lumpur. Fungsinya itu mengontrol tekanan formasi, terus mencegah gugurnya formasi dan hilangnya cairan atau low circulation tadi. Terus selanjutnya ada viskositas. Viskositas ini adalah kekentalan lumpur. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui sifat kekentalan relatif lumpur dan mengangkat padatan bor. Jadi supaya bisa mengangkat cutting, kita harus menentukan viskositas lumpur juga yang cocok untuk formasi kita. Terus yang selanjutnya ada ya point itu fungsinya adalah mengukur gaya elektrokimia antara padatan-padatan, cairan-cairan, dan padatan cairan. Terus ada juga mud cake. Mud cake ini berhubungan dengan konsentrasi padatan, sifat kimia, dan kestabilan lumpur. Terus ada keasaman atau pH. Biasanya kita akan mengukur pH dalam lumpur yang berhubungan langsung gitu. Terus secara umum, komposisi lumpur ini terbagi atas untuk membuat lumpur ini kita membutuhkan 4 komponen atau fasa. Yang pertama itu ada fasa cair. Fasa cair ini bisa juga merupakan fasa dasar dari lumpur pemboran itu, yaitu biasanya berupa air atau minyak, ataupun keduanya, air dan minyak. Terus ada juga padatan reaktif. Padatan reaktif ini adalah padatan yang bereaksi dengan zat cair lumpur itu sendiri atau yang disebut dengan reaktif solid. Padatan ini biasanya itu membuat lumpur itu menjadi kental atau berbentuk koloid. Jadi di sini biasanya kita menggunakan reaktif solid itu berupa atau namanya itu bentonite ya. Terus di sini juga ada yang namanya padatan inert solid. Jadi, inert solid ini merupakan komponen padatan dari lumpur yang tidak bereaksi dengan zat air ataupun lumpur bor. Biasanya itu ada pasir atau clay yang digunakan. Terus yang keempat adalah aditif. Aditif ini bisa kita tambahkan juga ke dalam lumpur pemboran untuk memperbaiki sifat-sifat lumpur itu sesuai dengan formasi dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tujuannya itu untuk menambah berat jenis lumpur, menaikkan viskositas lumpur, menurunkan viskositas, dan biasanya nih aditif yang kita gunakan itu berupa CMC. CMC itu biasanya untuk menjaga agar sifat fisik lumpur pemboran itu tetap baik saat menembus formasi yang bertemperatur tinggi. Terus kita juga biasanya menggunakan barit, adiktifnya itu menaikkan densitas lumpur. Kalau ingin menaikkan densitas lumpur kita menggunakan barit. Terus ada yang namanya lignit, yaitu digunakan untuk menurunkan water loss. Terus ada Resinex juga. Resinex itu adalah salah satu adiktif yang digunakan untuk menjaga lumpur pada temperatur tinggi sampai 500 derajat Fahrenheit. Nah, di sini ada jenis lumpur pemboran.
jenis lumpur pemboran itu ada 3 ya, yaitu lumpur pemboran berbahan dasar air atau yang kita sebut dengan water based mud. Yaitu walaupun itu tuh terbagi atas 2 juga ya, ada yang lumpur air tawar atau fresh water, ada yang lumpur air asin atau salt water. Terus juga ada lumpur berbahan dasar minyak atau yang kita sebut juga biasanya itu dengan oil based mud. Terus juga ada lumpur berbahan dasar gas atau pneumatic mud. Jadi, Ananda, kalau lumpur yang berbahan dasar minyak itu biasanya digunakan pada kondisi tertentu ya. Misalnya nih pemboran sumur yang dalam. Jadi, oil based mud ini sangat cocok untuk digunakan. Terus, kalau misalnya berbahan dasar gas, yang ini nih lumpur ini biasanya digunakan pada pemboran dalam kondisi balance atau seimbang atau under balance untuk mencapai maksud tertentu. Jadi dia ini digunakan untuk low density drilling fluid. Makanya dia kalau misalnya low density drilling fluid kita menggunakan lumpur berbahan dasar gas. Jadi sampai di situ dulu, sampai di sini pembahasan kita mengenai materi lumpur pemboran dan hidrolika lumpur pemboran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.